Pada episode sebelumnya, tubuh Megumi sudah dikuasai oleh Sukuna. Hana Kurusu mempunyai kesempatan untuk membatalkan penyatuan tersebut. Namun, ia malah tertipu oleh Sukuna sehingga ia malah terluka parah. Pada akhirnya, Yuji mau tak mau harus berduel dengan Sukuna meski jarak kekuatan mereka sangat jauh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Ketika Yuji masih sibuk menjalani pertarungan kerasnya melawan Sukuna, di tempat lain ternyata Uraume bersama Kenjaku sedang dalam perjalanan menghampiri Sukuna. Di sana, Kenjaku meminta istirahat sebentar karena ia sudah capek-capek menjemput Uraume. Namun sepertinya Uraume tidak peduli akan permintaan Kenjaku. Di sisi lain, kita kembali sewaktu Yuji berhasil memberikan pukulannya ke arah Sukuna. Meskipun Yuji sudah terluka, namun ia tetap berdiri melawan Raja Kutukan. Terdengar nafas Yuji mulai berat efek dari luka yang dialaminya, ditambah pertarungan berat yang ia alami. Sementara Sukuna merasa jika Megumi mampu menekan kekuatan Sukuna sehingga ia hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan maksimalnya. Akan tetapi Megumi masih belum bisa mengendalikan tubuhnya sehingga Sukuna masih bisa bergerak bebas. Di sana Sukuna menggerutu karena memang biasanya pekerjaan yang setengah-setengah bisa menimbulkan masalah. Namun dengan senyuman jahatnya, Sukuna yakin meski jumlah energi kutukannya hanya 10%, sudah cukup untuk membunuh Yuji. Tapi tiba-tiba, di samping Sukuna sudah berdiri Maki Zenin yang membawa pedang pembebas jiwa miliknya. Sukuna merasa kaget karena ia tidak mengetahui jika Maki tiba-tiba berada di sana. Yuji sedikit merasa lega karena Maki sudah berada di sana. Sementara Maki sendiri meminta maaf karena ia sedikit terlambat dalam membantu Yuji. Ia meminta Yuji menjelaskan situasinya secara singkat. Kemudian Yuji menjelaskan meski Maki membunuh Sukuna, ia tidak akan mati. Di sisi lain, Sukuna merasa jika serangan Noe sebelumnya sepertinya tidak terlalu berdampak pada Maki. Oleh sebab itu, ia merasa wanita di sampingnya bukanlah orang sembarangan. Tanpa menunggu waktu lama, Maki dan Yuji bergerak menyerang dengan cara mengeroyok Sukuna. Namun tendangan Maki berhasil ditahan oleh Raja Kutukan. Melihat hal itu, Maki dengan kelincahannya langsung beralih menyerang menggunakan tangannya. Namun lagi-lagi Sukuna berhasil menahannya, sehingga dua orang itu kini adu mekanik dengan tangan kosong. Akan tetapi tampaknya Maki mempunyai kecepatan lebih baik karena kekuatan Sukuna belum maksimal. Alhasil Sukuna terkena tendangan Maki dan membuatnya terlempar. Melihat hal itu, Yuji dengan cekatan langsung melemparkan pagar rantai bangunan untuk menjebak Sukuna. Namun Sukuna bukanlah lawan cemen yang bisa dihentikan dengan barang seperti itu. Melihat ada peluang di depan matanya, Maki kembali menendang Sukuna hingga membuat Raja Kutukan itu terlempar kembali untuk kedua kalinya. Namun semua serangan tadi belum cukup untuk melumpuhkan Sukuna. Ia langsung bangkit dan berjalan dengan santai. Mungkin semua serangan Maki dan Yuji tadi hanya membuatnya geli-geli saja. Melihat hal itu, Maki merasa jika Sukuna tidak bisa mati. Mungkin itu artinya Sukuna bisa memakai teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan lukanya. Lalu ia mengonfirmasi bahwa bagaimanapun mereka harus membunuhnya. Sehingga Maki meminta Yuji untuk mempercepat pertarungan. Kemudian Yuji menyanggupi permintaan Maki. Kini pertarungan antara Sukuna melawan Yuji dan Maki kembali tersaji. Dengan kelincahan yang dimiliki Sukuna serta Maki membuat pertarungan ini menjadi sangat menakjubkan. Pertarungan tangan kosong ditunjukkan ketiganya. Yuji dan Maki berkali-kali mengeroyok Sukuna. Namun Raja Kutukan tersebut selalu bisa menahan serangan-serangan Maki dan juga Yuji. Bahkan dalam satu momen, dengan senyuman di wajahnya, Sukuna berhasil menahan pukulan Yuji dan Maki dalam waktu bersamaan hanya dengan menggunakan dua tangan. Namun saat Sukuna mencoba melukai teman-teman Megumi, sepertinya penolakan dalam dirinya semakin kuat. Itu karena Megumi mencoba menekan output energi kutukan Sukuna. Meski begitu, saat ini kita ditunjukkan Sukuna sedang bersiap menggunakan teknik kutukannya. Tak lama kemudian, Maki dan Yuji langsung terhempas setelah lokasi pertarungan mereka hancur porak-poranda karena teknik kutukan Sukuna. Melihat ada kesempatan, Sukuna kini gantian menyerang balik Maki dengan memukulnya yang membuat Maki sampai terpelanting akibat kekuatan fisik Sukuna. Namun dengan sangat keren, Maki mengacuhkan rasa sakitnya dan menatap Sukuna dengan sangat tajam. Melihat hal itu, Sukuna tersenyum senang karena ternyata lawannya bukanlah lawan yang buruk. Kini Sukuna mencoba mengambil jarak aman dari Yuji dan juga Maki. Namun kedua orang itu terus mendekat untuk melawan Sukuna. Tetapi tiba-tiba pandangan mereka semua tertuju pada satu titik. Seperti ada hal yang mengganggu fokus mereka.
Ternyata memang ada seseorang yang datang di sana mengganggu pertarungan Maki dan Yuji melawan Sukuna. Tidak tanggung-tanggung. Di sana orang tersebut langsung mengeluarkan output maksimalnya. Dan kini kita ditunjukkan sebuah teknik kutukan bernama Death Calm atau nama lainnya Frost Calm. Ini adalah teknik kutukan milik Uraume, di mana Uraume akan menghembuskan kabut dingin melalui mulutnya. Kemudian dia akan mengarahkan kabut dingin tersebut ke arah musuh yang sedang bertarung melawannya. Dan dalam waktu yang cepat, kabut dingin tersebut akan berubah menjadi es beku yang bisa melumpuhkan lawannya. Kini Yuji dan Maki mendapatkan satu masalah lagi karena datang penyihir kuat bernama Uraume. Sukuna yang melihat teknik kutukan Uraume memuji hal tersebut karena itu adalah pemandangan yang indah. Sementara Uraume meminta maaf karena telah mengganggu pertarungan Sukuna. Dengan tersenyum, Sukuna memaafkan kelancangan Uraume. Di sana, Uraume mengatakan untuk berjaga-jaga ia melemahkan es yang mengurung Yuji Itadori. Akan tetapi, Sukuna menjawab jika peran bocah tersebut sudah selesai, sehingga ia tidak peduli lagi pada nasibnya. Namun, memfokuskan energi kutukannya pada Maki adalah tindakan yang tepat. Tak lama kemudian, Sukuna memanggil kembali Shikigami Tenseido Megumi. Ia menjelaskan jika tubuh yang ia tempati saat ini belum sempurna. Oleh sebab itu, Sukuna menyuruh Uraume menyiapkan pemandian. Kemudian, Uraume menjawab jika sebenarnya pemandiannya sudah siap. Mereka hanya harus pergi ke lokasi tersebut sekarang juga. Sukuna pun tersenyum senang karena Uraume selalu teliti seperti biasanya. Namun tiba-tiba, dari balik bongkahan es, terlihat Yuji berhasil meloloskan diri dari teknik kutukan Uraume. Namun Yuji terlambat karena Sukuna telah pergi menaiki Nue bersama dengan Uraume. Di sana, Uraume bertanya pada tuannya apa ia harus membunuh Yuji. Namun Sukuna melarangnya dan menyuruh Uraume melihatnya saja. Karena tingkah Yuji menurut Sukuna lucu sekali, atau lebih tepatnya menyedihkan. Memang saat ini kondisi tubuh Yuji penuh dengan luka akibat pertarungan yang ia paksakan. Saat ini kemampuan Yuji memang belum cukup untuk melawan Sukuna. Padahal kekuatan Sukuna sudah ditekan Megumi hingga ia hanya bisa mengeluarkan output energi kutukan sebesar 10% saja. Dari atas, Sukuna dan Uraume menginjak-injak harga diri Yuji. Keduanya mengejek dan menghina Yuji habis-habisan, sebelum akhirnya pergi menjauh meninggalkan Yuji yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini kita ditunjukkan Uraume dan Kenjaku yang kembali ke markas klan Genin yang sebentar lagi akan kita ketahui tujuannya. Di sana, Uraume bertanya apakah Kenjaku akan menghentikan Cooling Game. Kemudian Kenjaku membenarkannya. Tujuannya menggabungkan umat manusia dengan Tengen tidak akan terjadi sampai Cooling Game selesai. Mendengar hal tersebut, Uraume berkata meski Kenjaku berkata seperti itu, ia sendirilah yang mengaturnya supaya terus berlanjut seperti ini. Kemudian Kenjaku menjelaskan satu-satunya alasan kenapa Kenjaku bisa menciptakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti Cooling Game adalah karena ia menanggung beban dari sumpah terikat yang sama tidak masuk akalnya untuk mengakhiri permainan yang tiada akhir. Uraume lalu bertanya kenapa Kenjaku tidak melakukan hal tersebut dan malah kembali lagi bersamanya. Kenjaku menjawab bahwa ia tertarik dengan pemandian yang akan dilakukan Sukuna. Ia tahu pemandian itu adalah ritual untuk memindahkan wadah yang dijaga sebagai pusaka keluarga ke dalam benda terkutuk dengan tujuan untuk melindunginya dari orang luar. Larutan dari energi kutukan dibuat dengan menggiling dan menyaring organisme yang dipilih dalam ritual Kodoku. Wadahnya kemudian dimarinasi selama 10 bulan 10 hari. Namun, Kenjaku tidak menyangka jika Uraume akan memakai roh kutukan untuk melakukan hal ini. Terlihat, ekstrak dari roh kutukan disaring sehingga mengalir cairan hitam yang digunakan Sukuna untuk pemandian. Kemudian, Uraume menjelaskan bahwa saat roh kutukan dibunuh, mereka akan menjadi debu akibat reaksi disappearance. Ada pengecualian, tetapi bagian yang dipotong akan menghilang dengan cara yang sama. Itulah kenapa dari awal metode Uraume melemahkan roh dengan hati-hati, kemudian membekukan intinya dengan teknik es miliknya sebelum memisahkannya. Sisa bagian tubuhnya lalu dicincang halus dan disaring. Kenjaku lalu bertanya apa gunanya menyelam di cairan menjijikkan tersebut. Kemudian Uraume menjawab jika itu dilakukan untuk mendekati iblis. Mereka melakukan itu supaya jiwa Megumi Fushiguro jatuh lebih jauh dalam kegelapan. Kini kita ditunjukkan Sukuna yang berendam di cairan tersebut. Tak lama kemudian Raja Kutukan berdiri menyudahi ritual pemandiannya. Uraume segera menghampiri tuannya dan memberikannya handuk untuk membersihkan diri.
Kenjaku sempat bertanya apa Sukuna tidak masalah dengan wajah yang dimilikinya saat ini. Kemudian Sukuna menjawab jika ia ingin melawan penyihir, mempertahankan penampilannya saat ini bukanlah suatu masalah. Setelah itu, tanpa basa-basi Sukuna langsung bertanya kepada Kogane di mana keberadaan Sumiki Fushiguro. Dan di sana kita mengetahui fakta bahwa ia berada di koloni Sendai. Sukuna diberitahu bahwa para player kini sudah tidak dibatasi lagi dengan koloni. Kemudian Uraume bertanya kenapa Sumiki bisa ada di Sendai. Kenjaku menjawab karena Yoroju berasal dari Aizu. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang bereinkarnasi pertama kali dalam 1000 tahun, insting alaminya akan membuatnya ingin mengunjungi kampung halamannya. Kemudian Kenjaku bertanya apakah Sukuna akan melawannya. Jika benar, maka Sukuna harus mengerahkan segalanya. Sukuna pun bertanya memang kenapa jika itu dilakukan. Kemudian Kenjaku menjawab karena ia pikir Sukuna tidak akan meladeni cinta sepihak dari Yoroju. Namun Sukuna mengatakan jika ia tidak peduli pada Yoroju, yang ia butuhkan hanyalah wadahnya. Ketika Sukuna mengatakan hal itu, Kenjaku mulai memahami maksud dari Sukuna. Menghancurkan Sumiki Fushiguro benar-benar akan menenggelamkan Megumi ke dalam kegelapan di dalam dirinya. Setelah itu, Kenjaku dan Sukuna pergi menuju koloni Sendai. Kenjaku mau memberi tumpangan dengan ganti poin milik Sukuna. Di koloni Sendai, Ryu Ishigori dan Uro Takako dapat merasakan jika Sukuna berada di sana. Dan benar saja, dengan sangat cepat kini Ryu langsung berhadapan dengan Sukuna 1 lawan 1. Meskipun tidak mau melawannya, Ryu tidak punya pilihan lain. Dengan sangat cepat, Sukuna menggunakan teknik tebasannya untuk menyerang Ryu, sehingga lelaki itu langsung terluka. Di sana, Sukuna tersenyum karena menemukan hal yang mengejutkan. Tadinya, ia ingin memotong Ryu menjadi 3 bagian, namun ternyata Ryu lebih hebat dari yang Sukuna kira. Sukuna meminta maaf karena meremehkan Ryu, tapi kali ini ia tidak akan segan-segan. Tak lama kemudian, Ryu mencoba menyerang Sukuna menggunakan teknik kutukan granit miliknya. Namun sebelum kutukannya aktif, Sukuna dengan cepat berhasil menebas Ryu tepat di kepalanya, sehingga penyihir tersebut langsung tewas seketika. Lalu disinilah kita, ketika Sukuna sudah menemukan Yoroju yang menggunakan tubuh Sumiki sebagai wadahnya. Pertarungan antar penyihir kuno akan segera terjadi. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.